Baik, kita lanjutkan mengenai mekanika benda berubah bentuk. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau misalnya bendanya bukan berbentuk padatan atau solid, tapi berbentuk fluida? Ya, jadi fluida ini bedanya dengan solid itu adalah dijadikan oleh sifatnya yang bisa mengalir gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan benda padat atau padatan itu dia tidak bisa mengalir, tapi kalau fluida itu sifat utama yang mencirikan dia berbeda dengan benda padat adalah fluida bisa mengalir. Fluida juga bisa menyesuaikan bentuk terhadap tempat yang dia tempati gitu ya. Jadi kalau tempatnya berbentuk silinder maka fluidanya akan mengisi bentuk tersebut silinder gitu. Kalau Anda masukkan misalnya benda padat terhadap misalnya kotak terhadap bola dalam bentuk padatan ya padatannya tetap akan berbentuk bola gitu. Tapi kalau untuk fluida itu dia akan menjadi sebuah atau mengikuti bentuk dari wadahnya. Maka fluida ini bisa kita tinjau uh, dari dua bentuk, bisa cairan atau bisa gas ya. Karena cairan dan gas itu dua-duanya bisa uh, menempati atau mengalir dan menempati tempat atau mengubah bentuk sesuai dengan tempat yang mereka tempati. Nah, di sini kita akan membahas dua aspek dari fluida, karena fluida sedikit berbeda dengan padatan. Jadi, ketika Anda membahas mengenai gerak kemarin di bab-bab sebelumnya, kita meninjau selalu bendanya benda padat. Ya, mobil misalnya atau kotak itu selalu benda padat. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai gerak atau perubahan bentuk yang diakibatkan oleh gaya juga. Tapi di sini karena bendanya berbentuk fluida, maka gaya yang diberikan kepada fluida itu akan menggerakkan fluida sekaligus mengubah bentuk dari fluidanya. Berarti kita bisa pelajari hal itu bersamaan, di mana kita akan membagi dua pembahasan ini seperti kita membahas gerak kemarin, yaitu ada gerak statis atau gerak yang tidak berubah terhadap waktu dan gerak dinamis atau gerak yang berubah terhadap waktu. Jadi ini kalau kita istilahkan ini adalah mekanika fluida ya, mekanika yang mempelajari mengenai bentuk suatu benda ketika berbentuk fluida. Nah, untuk berbentuk statis kita namakan dia hidrostatika atau bentuk diam atau bentuk tidak berubah terhadap waktu dari sebuah hidro atau bentuk cair atau bentuk gas. Dan nantinya kita akan mempelajari mengenai dinamika fluida. Oke, hal pertama yang harus kita bahas jika kita berbicara hidrostatika adalah beberapa parameter yang akan kita gunakan untuk meninjau gerakan fluida tadi. Jadi yang pertama, kalau misalnya seperti di benda padat itu ada massa, ada kecepatan, yang kita bahas sebelumnya, berarti kita di sini juga ada sedikit, mohon maaf. Oke, saya ulangi. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai hidrostatika, ada beberapa parameter yang uh, kita harus pahami. Seperti misalnya ketika membahas gerak di padatan, ada kita sebelumnya membahas mengenai massa dan kecepatan. Maka di hidrostatika atau di pembahasan tentang fluida ada juga beberapa parameter yang harus kita definisikan supaya bisa digunakan di perumusan gerak mengenai fluida. Yang pertama, kita bahas mengenai tekanan. Untuk membahas tekanan, yang pertama kita harus pahami adalah kita membahas fluida tidak mengambil istilah massa ya. Jadi kalau ketika di benda padat kita menggunakan massa dari suatu benda untuk menggambarkan sifat dari benda tersebut, maka kalau di fluida karena dia bentuknya bisa berubah-ubah dan jumlahnya juga bisa berubah tergantung tekanan, volume dan lain sebagainya, maka kita akan membahas fluida ini dari sisi
kerapatan atau massa jenis ya, yang kita lambangkan dengan rho. Rho ini Anda sudah pernah mungkin Anda sudah pernah mengenali dulu bahwa rho atau kerapatan atau massa jenis itu dirumuskan dengan massa per volume ya, di mana massa itu satuannya dalam kilogram, volume itu dalam meter kubik ya, dan massa jenis berarti karena massa per volume maka disatuannya adalah kilogram per meter kubik untuk satuan internasionalnya atau SI-nya. Nah, kita asumsikan si kerapatan atau massa jenis ini sebagai kerapatan atau massa jenis dari fluida yang seragam densitasnya gitu, atau tidak ada perbedaan kerapatan antara satu titik di fluida dengan titik lain. Nah, kemudian dari sini kita bisa masuk ke tekanan, bahwa tekanan itu seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, bahwa tekanan adalah gaya per satuan luas gitu ya, dimana F di sini itu adalah gaya dilambangkan dengan Newton, kemudian A itu adalah luas penempang dalam meter persegi, sehingga tekanan itu bisa kita nyatakan dalam Newton per meter persegi, atau ya seperti yang biasa Anda gunakan, satuan dari tekanan itu Pascal atau ATM ya. 1 Pascal itu sama saja sebenarnya, 1 Pascal dan Newton per meter persegi itu sama saja, dua satuan yang sama. Kemudian untuk ATM itu dia 1 kali 10⁻⁵ Pascal. Jadi 1 atmosfer, tekanan dari atmosfer kita adalah 10⁻⁵ Pascal. Dua parameter ini atau dua besaran ini dua-duanya skalar ya. Jadi ada massa jenis itu skalar jelas. Kemudian tekanan di sini juga kita asumsikan skalar ya, atau kita rumuskan dalam kondisi skalar. Khusus tekanan nanti di jurusan-jurusan teknik mungkin Anda akan menemukan satuan lain dari tekanan, bukan Pascal, bukan ATM, ada juga Torr dari Torricelli ya, TORR. Nanti konvensinya adalah 1 ATM ini dia akan sama dengan 706 sorry. Saya ulangi, akan sama dengan 760 Torr. Ya, jika kalau Anda nanti menemukannya di kuliah, jadi 760 Torricelli. Nah, di sini kita coba bahas bagaimana tekanan di fluida itu bisa terjadi. Ya, misalnya Anda mempunyai sebuah wadah seperti ini, di mana wadah tersebut terdiri dari air. Di sini ada, jangan bingung dengan air dengan udara dan air yang saya bahas dengan water ya. Jadi di sini saya akan gunakan bahasa Indonesia meskipun gambarnya bahasa Inggris ya. Jadi tipe yang bekerja pada sampel air itu air yang kita maksud water. Jadi misalnya kita ingin tahu bagaimana sih sebetulnya tekanan di air itu. Jadi misalnya kita coba ambil sebuah sampel air seperti ini ya, kotak seperti ini, sampel air di mana ujung atas dan ujung bawah air itu memiliki ketinggian yang berbeda Y1 dan Y2. Di sini kita set Y0-nya itu ada di permukaan air ya, bukan di dasar air gitu. Jadi makin ke bawah dia harusnya makin negatif ya. Oke, jadi Y sama 0 di permukaan, kemudian kita ambil sebuah sampel Y1 dan Y2. Di sini karena sampel ini dia memiliki massa, ya ingat ini terdiri dari rapat massa, sehingga rapat massa ini dia akan membentuk sebuah massa di sampelnya. Itu kita bisa gambarkan gayanya sebagai gaya ke bawah ya akibat tekanan air. Ya, jadi ada tekanan dari air di atasnya menekan sampel ini ke bawah, sehingga gaya ke bawah F1 itu ditimbulkan oleh massa yang ada di atas sampel ini. Karena sampel ini ada di tengah-tengah, berarti secara logika ada gaya kedua, gaya F2 yang merupakan
tekanan air yang menekan ke atas akibat massa air yang di bawah, ya. Nah, selain itu tadi saya bilang bahwa sampel air ini juga memiliki massa sendiri, berarti ada gaya berat, ya, ada gaya berat yang menarik sampel air ini juga ke bawah. Kalau tiga gaya ini berada dalam kesetimbangan, berarti kita bisa gambarkan diagram gaya bebasnya sebagai F1 dan Mg ke bawah dan F2 ke atas. Ya, jadi di mana ketiga gaya ini akan saling menyeimbangkan karena kita akan meninjau fluida di sini itu adalah fluida yang statis atau diam. Berarti kalau kita sudah memahami fenomena ini, kita bisa turunkan persamaan tekanan di fluida itu pada saat kesetimbangan sebagai F2 atau gaya ke atas F2 itu sama dengan F1 ditambah Mg. Ya, gaya akibat level air yang atas ini ditambah dengan gaya berat dari sampel airnya. Di sini kita bisa tuliskan, ingat bahwa gaya itu kalau kita kan agak sulit ya kalau mengukur gaya di fluida karena banyak sekali elemen fluida yang berpisah gitu. Karena air kan terdiri dari molekul-molekul air dan masing-masing punya gaya tersendiri, bentuknya tidak tetap gitu ya. Maka F ini kita nyatakan dalam tekanan. Ya, berarti F itu bisa kita gambarkan sebagai atau bisa kita tuliskan sebagai P1A dan P2A. Ya, A-nya di sini kan sebetulnya sama ya. Karena tadi kalau kita lihat bentuk sampelnya itu kan saya sedikit gambarkan di sini. Kalau kita lihat bentuk sampelnya itu dia balok seperti ini ya. Sedangkan F1 dan F2 itu menekan ke arah sini dan arah sini. Berarti A dari yang bawah dan yang atas sini itu sama ya. Berarti kita bisa tuliskan yang beda adalah P1 dan P2. Seperti itu ya. Oke. Berarti ini kalau kita masukkan ke dalam rumus, maka kita bisa tuliskan bahwa F2 itu adalah P2A, F1 adalah P1A plus Mg. Nah, di sini M juga kita karena berbicara tentang fluida, maka kita agak sulit berbicara tentang massa secara keseluruhan. Berarti kita ubah massa ini dia menjadi rapat massa atau massa jenis ya. M sama dengan rho V, berarti V itu atau volume itu kita bisa tahu dari kalau volume dari sebuah balok itu kan biasanya kita tulis sisi kali sisi kali sisi gitu ya, atau luas permukaan dikalikan sisi yang satunya gitu ya. Berarti kita bisa tuliskan atau saya tulis ini ya, kan biasanya volume dari balok itu S pangkat 3 gitu ya, atau sisi luas permukaan kali tinggi gitu ya. Luas alas kali tinggi. Nah, luas alas di sini kan luas alas adalah luas alas yang atas atau yang bawah kemudian dikalikan dengan tinggi atau kedalamannya kan berbeda ya. Antara Y1 tadi yang atas itu Y1 dan di sini ada Y2. Ya. Di situ ada dua perbedaan ketinggian gitu ya. Kenapa kita bedakan? Kenapa Pak tidak ditulis T atau H saja? Karena nantinya Anda akan lihat bahwa tekanan di kedua titik itu adalah berbeda. Maka kita tulis Y1 dan Y2-nya sebagai dua entitas yang berbeda. Jadi kita masukkan rumus M-nya ke situ, berarti kita bisa tuliskan bahwa P2A itu sama dengan P1A tambah PA dikalikan G dikalikan Y1 minus Y2. Di sini A-nya sama semua, kita bisa coret A-nya sehingga persamaannya bisa kita tulis seperti ini. Maka kalau tadi kita nyatakan bahwa Y1, kita lihat misalnya Y1-nya di permukaan. Jadi sampelnya tadi kita geser sehingga jadinya biar kita mudah ya. Nantinya Y1 itu akan sama dengan di permukaan. Gitu ya, ini saya hapus sedikit. Atau kita perbesar sampelnya, misalnya kita perbesar baloknya sehingga titik atas dari sampel itu ada di permukaan, sedangkan titik bawahnya ada di ketinggian H. Ya, kalau di permukaan kita tahu bahwa tekanannya adalah tekanan dari atmosfer, berarti P0 ya, tekanan atmosfer, sedangkan P2 itu kita anggap P dengan kedalaman minus H gitu ya. Jadi kedalamannya minus H, berarti kita bisa tuliskan tekanan hidrostatis di suatu kedalaman
tekanan hidrostatis di suatu kedalaman itu kita bisa cari dengan rumus P0 ditambah rho GH. Ya, di mana Y1, Y2 ini kita anggap karena Y1-nya 0, maka Y2-nya ketinggian H. Berarti P1-nya adalah P atmosfer. Berarti kita bisa cari tekanan hidrostatis pada suatu kedalaman itu adalah P sama dengan P0 tambah rho GH. Jadi selama kita punya informasi mengenai kedalaman dari suatu benda di dalam suatu cairan dan massa jenis cairannya, maka kita bisa hitung berapa tekanan yang dialami benda tersebut di kedalaman tertentu. Ini kalau kita tuliskan dalam bahasa Indonesia, berarti kita bisa nyatakan tekanan itu bergantung pada kedalaman, bukan dimensi horizontal dari wadah, ya. Jadi horizontalnya itu tidak berpengaruh ada di posisi mana dari tepian sini, tapi yang penting adalah kedalamannya saja. Kalau kita sudah memahami tekanan, maka kita bisa masuk ke beberapa hukum yang membahas mengenai fluida di pada keadaan diam. Yang pertama ada hukum Pascal. Ya, hukum Pascal itu kalau kita nyatakan dalam bahasa yang sederhana, itu adalah tekanan yang bekerja pada fluida statis di ruangan tertutup akan diteruskan ke semua arah dengan sama rata, gitu ya. Contoh yang paling simpel atau paling sering atau yang menggunakan hukum Pascal ini tadi kita sudah bilang adalah sebuah dongkrak hidrolik, ya. Jadi sistem dongkrak hidrolik itu di sini ada sebuah cairan, biasanya minyak ya, viskositasnya kental gitu ya. Kalau Anda berikan gaya yang kalau normalnya kita punya mobil misalnya beratnya katakanlah 800 kg gitu ya mobilnya. 800 kg mobil kecil misalnya, terus berarti kalau Anda mau angkat mobil tersebut, Anda harus mengeluarkan gaya 800 yang setara dengan 800 kg. Berarti 800 misalnya gaya ke bawahnya itu 800 kali 10, misalnya gravitasinya berarti 8.000 Newton. Berarti Anda harus mengeluarkan 8.000 Newton agar bisa mengangkat si mobil ini, ya. Tapi di sini untuk hidrolik, kalau Anda menggunakan dongkrak hidrolik, Anda untuk mengangkat mobil 800 kg, Anda tidak usah mengeluarkan 8.000 Newton. Anda keluarkan gaya yang kecil, ya. Jadi kalau Anda pernah menggunakan dongkrak hidrolik, Anda cuma mengeluarkan tenaga yang kecil untuk mengangkat sebuah beban yang sangat besar, gitu ya. Jadi ada sebuah piston di sini, piston dengan luas penampang A1. Anda berikan gaya F1, maka piston dengan luasan yang lebih besar ini akan mendapat gaya yang lebih besar. Ya. Di sini prinsip yang digunakan sesuai dengan hukum Pascal adalah tekanan P itu sama di semua di ketinggian yang sama. Jadi di ketinggian yang sama tekanannya pasti sama, gitu ya. Maka di titik ini maka kita bisa rumuskan perumusan untuk hukum Pascalnya itu adalah P hukum Pascal di dongkrak hidrolik itu kita bisa nyatakan dengan P F1 per A1 sama dengan F2 per A2, ya. Ini tidak hanya berlaku untuk dongkrak hidrolik. Nanti misalnya kalau ada sebuah yang paling sering umum di soal itu kalau Anda perhatikan adalah kalau ada sebuah selang berbentuk U misalnya, ya. Kemudian nanti selangnya diisi dengan cairan, kemudian ini ditambahkan dengan minyak misalnya. Nah, Anda harus cari tahu dulu berapa gram atau berapa massa dari minyak, massa jenis dari minyak gitu misalnya. Nah, Anda bisa menggunakan hukum Pascal ini bahwa ketinggian yang sama akan memiliki tekanan yang sama, gitu ya. Oke, ini ada beberapa contoh soal di sini yang bisa Anda kerjakan seperti biasa dikumpulkan di My Classroom nanti ya, bersama dengan soal yang elastisitas dan nanti soal-soal lain. Yang pertama ada kapal karam di dasar laut. Jika kerapatan lautnya sekian, berapa tekanan yang dialami oleh kapal karam? Itu mudah sekali ya. Kemudian tekanan pada permukaan suatu danau adalah sekian. Berapa kedalaman dari permukaan jika tekanannya 2P0? Jadi kalau ada tekanan di dalam danau tersebut 2P0, berapa kedalamannya? Yang terakhir,
kalau ada sebuah pompa hidrolik digunakan untuk mengangkat mobil, di mana berat mobilnya itu 15.000 Newton. Ya. Kalau jari-jari dari penampang kecil, kan tadi dari dongkrak hidrolik ada penampang kecil dan penampang besar. Kalau penampang kecil jari-jarinya dan besarnya adalah sekian dan sekian. Ya, berapa? Maaf, jika jari-jari penampang kecil adalah sekian dan jari-jari penampang besar adalah sekian, berapa gaya yang diperlukan agar bisa mengangkat mobil dengan seberat 15.000 Newton? Gampang ya. Oke, sekarang kita masuk ke hukum kedua. Ini dikumpulkan ya. Saya tulis ini biar tidak lupa. Dikumpulkan. Dikumpul. Oke, saya tulis di sini hukum kedua atau hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes, agar kita paham hukum Archimedes, ini mungkin Anda sudah pernah dengar dulu hukum Archimedes itu ditemukan Archimedes ketika dia diberikan tugas untuk mengetahui mana dari sekumpulan emas mana yang kira-kira palsu atau tidak murni. Jadi ceritanya dia kemudian berendam di bak mandinya, ketika melihat air keluar maka dia mendapatkan insight atau ilham ya, mendapatkan ilham bahwa kalau emas tersebut tidak murni berarti harusnya berat jenisnya itu dia atau rapat masanya itu dia berbeda dengan rapat massa emas murni gitu ya. Maka dia bisa mengukur dari banyaknya air yang dikeluarkan akibat emas tersebut gitu. Jadi prinsip Archimedes itu misalnya lebih menyatakan bahwa kalau ada formalnya, kalau ada sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau semuanya ke dalam fluida, maka ada gaya angkat yang besarnya sama dengan fluida yang dipindahkan. Ya, ini adalah aplikasi dari hukum atau prinsip Archimedes ya. Kalau ada sebuah benda masuk, berarti ada benda ini menekan fluidanya sehingga ada fluida yang tergeser terangkat keluar. Maka di sisi lain si benda ini juga akan mengalami gaya angkat gitu ya. Jadi maka benda ini bisa melayang atau bisa tenggelam ya, tergantung dari massa jenis bendanya. Oke, untuk memahami gaya ini pertama kita definisikan bahwa gaya apung atau gaya angkat dari air itu terjadi karena tekanan di fluida meningkat ya. Misalnya kita punya sebuah silinder di sini, silindernya memiliki ketinggian delta H, kemudian luas penampangnya A ya gitu. Kemudian kita juga tahu bahwa di sini ada rho F. Rho F ini adalah kerapatan dari fluidanya. Berarti kita bisa tuliskan, kita ingat tadi bahwa tekanan di kedalaman fluida itu bisa kita rumuskan dengan seperti ini ya. Di P1 atau di ketinggian 1 di sini berarti ya, bahwa rho GH1 atau kita tuliskan kita bisa temukan F1-nya adalah rho GH1A. Untuk H2 rho GH2A gitu ya. Kemudian berarti kita bisa hitung gaya angkut dari atau gaya apung dari fluidanya. Karena ini kan kalau kita perhatikan jika sebuah benda dimasukkan ke air, dia seharusnya tenggelam kan. Kalau dia tidak tenggelam berarti ada gaya yang mengangkat. Nah, gaya angkat ini bisa kita tuliskan dari persamaan 3 Newton bahwa FB itu adalah F2 dikurangi F1 ya. Berarti FB itu kita bisa nyatakan dari rho F atau rho fluida dikali GA kemudian dikali H2 minus H1. Berarti kita bisa tuliskan bahwa gaya apung atau buoyant force dari fluida menurut hukum Archimedes adalah FB rho F GA delta H, di mana kalau kita tuliskan GAH sebagai V atau volume, berarti kita bisa nyatakan dari hukum Archimedes seperti ini. Kemudian kita bisa ubah juga rho-nya menjadi M dan V ya seperti ini. Kemudian kita bisa tuliskan rumus akhirnya adalah M kali G. Jadi gaya apung atau gaya apung yang timbul di fluida akibat benda yang ditenggelamkan itu adalah sama dengan massa fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut dikalikan gravitasi. Oke,
ada kasus di mana bendanya mengapung gitu ya. Kalau bendanya mengapung itu berarti gaya buoyant atau gaya apungnya sama dengan gaya gravitasi seperti itu ya. Jadi nanti Anda cukup bayangkan saja bagaimana kalau misalnya sebuah benda terapung atau sebuah benda tenggelam dan lain sebagainya. Nah, di sini MF itu bisa Anda cari dari rho F GV ya. Saya sebetulnya lebih suka menggunakan rumusan yang ini, ya rho F GV. Kenapa? Karena kita bisa tahu massa fluida itu berarti dia adalah rapat massa fluidanya dikalikan gravitasinya, kemudian V-nya di sini. Nah, V-nya ini kan Anda harus tahu volume benda yang volume air yang dipindahkan itu adalah sama dengan volume benda ya. Jadi di sini MF atau massa fluida itu bukan sama dengan massa benda, tapi yang sama adalah volumenya ya. Volume air yang dipindahkan itu akan sama dengan volume benda yang masuk. Sedangkan rho-nya tetap rho dari fluida. Jangan sampai tertukar. Biasanya Anda agak sedikit kebingungan. Massa fluida itu Anda samakan dengan massa bendanya. Yang benar adalah volume fluida yang dipindahkan itu adalah sama dengan volume benda. Ya, sedangkan rho-nya tergantung rho fluida. Baik, ini ada dua soal menyangkut dengan hukum Archimedes. Yang pertama, Anda harus tentukan gaya apung atau buoyant force atau FB dari bola besi dengan radius 6 cm jika dicelupkan ke dalam air. Kalau massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik. Yang kedua, ada sebuah benda mengapung di air di mana 95% bagian dari benda tersebut berada di dalam air. Jadi 95% dari volume bendanya ada di air, sedangkan sisanya ada di atas air, gitu ya. Kalau massa jenis airnya 1000 kg, berapa massa jenis benda tersebut? Oke. Ini agak sedikit tricky, tapi harusnya tidak terlalu sulit ya. Terakhir untuk bahasan di fluida statis ini adalah tegangan permukaan. Jadi saya sedikit cepat saja di sini. Tegangan permukaan suatu zat cair itu didefinisikan sebagai gaya untuk tiap satuan panjang. Ya, jadi ini kalau Anda lihat di sini gimana laba-laba ini tidak tenggelam itu karena adanya tegangan permukaan gitu ya. Jadi kalau ada suatu permukaan sepanjang L ya, ada gaya F yang bekerja arahnya tegak lurus dari L. Jadi kalau permukaan saya sedikit gambarkan di sini. Kalau di laba-laba ini kalau 3 dimensinya ini L ya, permukaan dari airnya. Kemudian gayanya itu dia masuk ke dalam gitu ya. Gaya F-nya itu masuk ke akibat kaki-kakinya itu dia masuk ke dalam. Berarti kita bisa rumuskan tegangan permukaannya sebagai gamma itu kita nyatakan sebagai F per L gitu ya. Untuk tegangan permukaan di suatu zat cair. Nah, sekarang gimana kalau ada membran atau selaput? Jadi kalau ada membran misalnya Anda membuat balon-balonan dari sabun gitu ya, itu juga punya tegangan permukaan untuk suatu membran ya. Misalnya di sini Anda kalau Anda pernah buat lapisan sabun gitu ya, lapisan sabun Anda celupin ke sabun terus Anda tiup. Nah, biasanya kan bentuknya bisa kotak, bisa bulat ya. Nah, nanti tegangan permukaan dari selaput sabun itu atau lapisan sabun itu bisa Anda rumuskan dengan W per 2L. Seperti itu ya. W di sini adalah gaya berat yang arahnya ke bawah. Gitu. Oke, ini cuma sedikit intermezzo saja. Nanti mungkin ada pembahasan lebih dalamnya kalau Anda naik ke tingkat selanjutnya. Tapi untuk fluida statis itu sebetulnya cukup sampai persamaan Archimedes. Nah, di sini kita akan masuk ke bahasan selanjutnya yaitu mengenai dinamika fluida. Ya. Oke, di dinamika fluida ini kita akan membahas mengenai fluida yang bergerak atau menjalar. Maka sebelum kita masuk ke bagaimana kita meninjau gerakan sebuah fluida, kita akan verifikasi dulu atau kita akan nyatakan dulu, definisikan bahwa fluida yang kita amati itu adalah fluida ideal. Ya, fluida ideal.
Kenapa yang akan kita amati fluida ideal? Itu nanti kita akan lihat pada saat penurunan rumus. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah biasanya di kehidupan nyata kita akan berurusan dengan fluida nyata. Jadi yang akan kita definisikan sebagai fluida ideal di sini, bedanya dengan fluida nyata adalah yang pertama, di fluida ideal alirannya steady, ya. Artinya tidak ada turbulensi, tidak ada gangguan di aliran fluidanya. Kalau fluida nyata, kalau Anda lihat sungai saja kan suka ada pusaran-pusaran. Itu dinamakan turbulensi. Untuk peninjauan gerakan dinamika fluida ini, kita akan asumsikan fluidanya ideal. Yang kedua, fluidanya tidak memiliki kekentalan, ya, sehingga tidak ada daya tahan. Kalau di fluida nyata itu fluidanya kita punya kekentalan seperti itu ya. Dan yang terakhir, untuk fluida ideal itu kita nyatakan sebagai incompressible atau tidak bisa dimampatkan. Sedangkan pada fluida nyata dia compressible. Kalau kita bahas fluida ideal, itu apakah bisa digunakan di dunia nyata? Bisa ya. Jadi hukum prinsip fisika itu semuanya didasarkan dari kondisi ideal. Nantinya ketika kita aplikasikan di dunia nyata itu kita namakan aproksimasi atau pendekatan dengan kita perhitungkan error-error yang muncul gitu, atau ketidakpastian yang muncul. Jadi saya rekap lagi, untuk fluida dinamis kita gunakan fluida ideal atau dinamika fluida, kita bahas fluida ideal. Sifatnya 4, ada alirannya steady, tunak, terus kemudian tidak rotasional, artinya tidak ada turbulensi, kemudian tidak kompresibel dan tidak kental. Kemudian tidak kompresibel dan tidak kental. Oke, jadi kita masuk ke pembahasan fluida dinamis. Parameter pertama yang akan kita bahas dari fluida dinamis ini adalah mengenai debit. Ya, debit air atau debit aliran fluida itu kita definisikan sebagai banyaknya volume cairan yang mengalir per satuan waktu. Jadi ini mirip-mirip dengan arus listrik mungkin ya, kurang lebih gitu. Tapi ini agak sedikit berbeda. Atau mirip-mirip dengan kalau di gerakan benda padat itu seperti apa ya, jarak mungkin ya, satuan jarak juga mungkin agak berbeda ya. Percepatan ya, atau percepatan juga mungkin bisa. Tapi kurang lebih debit aliran air itu kita rumuskan dengan sebagaimana definisinya, volume cairan yang mengalir per satuan waktu. Atau di sini karena V itu kita rumuskan sebagai A, luas permukaan dikalikan tinggi gitu ya. Sebentar, saya tuliskan lebih bagus. Oke, saya tuliskan di sini misalnya karena V itu sama dengan A, atau luas permukaan dikalikan satuan panjang, misalnya delta X gitu ya. Delta X ini kan kalau saya hitung di kecepatan itu V itu sama dengan delta X per delta T. Berarti ini bisa saya ubah jadi A dikalikan A dikalikan V kali delta T. Maka ketika V-nya saya ubah jadi A V delta T-nya saling menghilangkan, maka kita bisa mendapatkan rumus A luas permukaan dikalikan V kecepatan dari laju airnya. Ini lengkapnya seperti ini. Ingat, ini V di sini bukan kecepatan untuk yang besar, tapi volume yang mengalir. Sedangkan V di sini itu kecepatan alir dari air. Nah, dari debit sini kita bisa turunkan dia menjadi persamaan kontinuitas ya. Jadi persamaan kontinuitas itu mempelajari kurang lebih adalah kelajuan fluida yang tidak termampatkan, di sini fluida ideal, itu berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Ya, jadi semakin besar luas penampang, kelajuan fluidanya semakin kecil. Semakin kecil luas penampang, kelajuan fluidanya semakin besar. Jadi kalau kita tinjau aliran fluida di sebuah pipa, misalnya ada sebuah pipa yang memiliki luas penampang yang berbeda-beda di tiap titik. Jadi di sini ada luas penampang besar, kemudian di sini ada luas penampang kecil, dan di sini luas penampangnya besar lagi. Maka pipa berluas penampang besar
A1 dengan laju aliran fluida V1. Di sini ada luas penambangnya A2, laju fluidanya V2. Kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi ketika di sini A1 V1, V1 A1, di sini A2 V2. Untuk fluida ideal, karena massa yang masuk itu di satu ujung sama dengan massa yang keluar, artinya tidak ada kebocoran ya di pipa ini, berarti kita bisa nyatakan bahwa ini saya turunkan di sini ρ1 V1, ρ2 V2 untuk M ya. Ingat kalau ρ itu M per V. Berarti saya bisa tuliskan M ini ρ kali V, kemudian V-nya tadi saya tulis A1 X1, A2 X2 gitu ya. Sehingga ini menjadi debit ya. A1 V1 delta T1, A2 V2 delta T2. Karena ρ-nya itu sama, ρ1, ρ2, terus selang waktunya juga sama, kita pengamatannya, maka kita bisa mendapatkan persamaan kontinuitas, itu adalah A1 V1 sama dengan A2 V2. Atau kalau kita ingin nyatakan bahwa dari luas penambang ini, Q1 itu sama dengan Q2. Ya, debit yang masuk, volume aliran yang masuk per satuan waktu, itu sama dengan volume aliran yang keluar, gitu ya. Oke, dengan rumus ini Anda bisa mengerjakan soal-soal seperti ini. Misalnya kalau ada sebuah pipa panjang, dia memiliki 4 penampang gitu ya. Penampang 1, 2, 3, dan 4 itu luas penampangnya masing-masing. 1, 2, dan 3 itu luas penampangnya masing-masing sekian. Kalau kecepatan aliran air di sini yaitu 8 meter per sekon, di sini 4,8 meter per sekon, Anda bisa hitung berapa debit air di tiap bagian tersebut, kemudian luas penampang di bagian 4 berapa, kelajuan aliran air di 2 dan 3 berapa. Simpel ya, kalau Anda menggunakan persamaan kontinuitas, Anda sepertinya sudah bisa. Kemudian ada sebuah pipa yang memiliki dua penampang yang berbeda. Misalnya kita ambil dua bagian yang ini ya. Untuk contoh nomor 2, misalnya yang pertama diameternya 15 cm, yang kedua 10 cm. Kalau kecepatan aliran di penampang kecil 9 meter per sekon, berapa? Kalau yang ini 9 meter per sekon, berapa kecepatan di sini? Seperti itu ya. Oke, dari situ kita masuk ke hukum terakhir di dinamika fluida, itu mengenai prinsip Bernoulli atau asas Bernoulli. Jadi asas Bernoulli itu dirumuskan tentu saja oleh ilmuwan bernama Daniel Bernoulli, yang dia menyatakan bahwa jika pada sebuah pipa horizontal, bagian yang kelajuannya paling besar, tekanannya paling kecil. Bagian yang kelajuannya paling kecil, tekanannya paling besar. Jadi ini sebetulnya menyambung ke asas kontinuitas atau persamaan kontinuitas tadi. Kalau ada sebuah pipa yang berpenampang berbeda, untuk penampang yang kelajuannya besar atau untuk bagian pipa yang kelajuannya besar, maka tekanannya kecil ya. Atau jika kelajuannya kecil, maka tekanannya akan besar. Ini biasanya akan kita aplikasikan atau kita pelajari di permasalahan mengenai aliran pipa vertikal sebetulnya ya. Jadi agak-agak berbeda juga. Untuk sebuah pipa dengan ketinggian berbeda, misalnya kita masuk ke gambaran teorisnya. Kalau ada sebuah pipa yang memiliki luas penampang berbeda, ya di sini A1, di sini A2, dan ketinggian yang berbeda, itu maka akan terdapat laju alir yang berbeda dan tekanan yang berbeda, gitu ya. Ini kalau di pipa berpenampang A1 sini, kita bisa nyatakan usaha untuk memindahkan fluidanya sejauh X1, ya, itu kita rumuskan dengan F kali X. Ingat bahwa usaha itu adalah gaya dikalikan jarak, gitu ya. Maka kita bisa nyatakan F kali X, di mana F-nya ini adalah P dikalikan dengan A, atau tekanan dikalikan dengan luas penampang. Ini kita tahu dia adalah volume, ya, maka kita bisa tulis ulang W1 ini sebagai fungsi dari tekanan dan volume. Di penampang A2 juga sama. Di sini bedanya
kita tuliskan minus P2V ya, karena tekanannya saling berkebalikan. Jadi oke, jadi di sini Anda bisa, akan saya percepat sedikit, Anda bisa menggabungkan dua konsep ini sehingga saya percepat sedikit penurunannya. Oke, oke. Maka Anda bisa dapatkan persamaan Bernoulli itu sebetulnya yang ini ya. Dari sini bahwa di kedua pipa tadi tekanan rho GH dan rho V kuadratnya itu adalah konstan ya. Ini persamaan kesimpulan dari persamaan Bernoulli. Jadi kalau Anda memiliki sebuah pipa tadi ya, yang dengan luas penampang yang berbeda dan ketinggian yang berbeda pula gitu ya. Di sini ada A1 dan A2. A1, A2. Kita tahu kalau luas penampangnya beda, maka aliran kecepatan laju alirnya itu berbeda dari persamaan kontinuitas tadi ya. Nah, tambahannya adalah kalau ada beda ketinggian dari kedua pipa tadi, maka tekanannya juga akan berubah gitu. Maka kita rumuskan dengan persamaan Bernoulli ini. Ini nantinya bisa Anda aplikasikan di kasus-kasus khusus atau kasus istimewa ya, di sini disebutnya dari persamaan Bernoulli tadi untuk fluida tidak mengalir ya, di mana kalau fluidanya tidak mengalir berarti kecepatannya 0. Maka di sini kita bisa nyatakan V1 dan V2-nya itu kita masukkan angka 0. Berarti kita bisa dapatkan P1 tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah rho GH2. Ini kalau kita balikan, ini kita akan dapat kasus hidrostatis yang tadi ya, di mana tekanan atau beda tekanan dari kedalaman yang berbeda itu cuma tergantung dari kedalaman airnya. Jadi tekanan di kedalaman air itu cuma bergantung pada kedalaman airnya karena dia tidak mengalir. Sedangkan untuk fluida yang mengalir di pipa horizontal, berarti kita pipa horizontal ini kita asumsikan bahwa ketinggiannya sama ya, H1 sama dengan H2 sama dengan H, maka kita bisa tuliskan di sini H-nya saling menghilangkan. Maka kita dapatkan beda tekanan dari pipa-pipa tersebut adalah setengah rho V2 kuadrat minus V1 kuadrat untuk air yang sama. Nah, yang terakhir untuk tekanan dinding tabung atau teorema Torricelli, ini yang biasa Anda temukan di soal-soal juga, bahwa biasanya Anda ditanya berapa kecepatan air keluar dari sini atau berapa tekanan air di luar sini gitu ya, atau berapa V1 macam-macam ya. Maka Anda bisa menentukan dari tekanan. Yang pertama Anda tahu bahwa tekanan di luar pipa di sini, di lubang bawah, itu adalah sama dengan tekanan di permukaan pipa karena sama-sama dipengaruhi oleh tekanan atmosfer atau P0. Ya, tidak ada fluida di atasnya, tidak ada fluida di bawahnya, hanya ada P0. Berarti kita bisa turunkan H1 itu H, misalnya H2-nya 0 di sini. Nah di kasus ini kita asumsikan bahwa titik nolnya ada di dasar dari fluida ya. Maka kita bisa nyatakan V1 di atas itu 0 ya, kemudian V2-nya V. Karena kalau kita lihat secara horizontal tidak ada pergerakan dari air untuk permukaan V1 ini. Kemudian kita bisa turunkan lagi dari persamaan Bernoulli. Ya,
bahwa kita masukkan P0-nya sama-sama P0, kemudian V-nya yang satu 0 dan yang satu V kuadrat. Berarti kita dapatkan rumus akhirnya bahwa V di V2 di sini itu adalah akar 2 GH gitu ya. Berarti luas kebocoran lubang, jika luas kebocoran lubangnya A, berarti debitnya kita bisa hitung tadi debit adalah A dikalikan V, berarti debitnya yang keluar adalah A dikali akar 2 GH. Dari sini Anda bisa kerjakan soal-soal seperti ini, bahwa sebuah wadah diisi dengan air sampai kedalaman H 2,5 meter, kemudian wadah disegel dengan kuat dan di atas air ada tekanan udara sebesar P. Nah, perhatikan di sini tekanan udara di atas airnya itu bukan tekanan atmosfer. Jadi Anda harus hati-hati untuk menghitung soal nomor 3 ini. Kemudian ada sebuah lubang dibuat di sini ketinggian H dari dasar wadah gitu ya. Pertama berarti yang harus Anda hitung adalah laju semburan, yang kedua adalah jika segel bocor. Jadi kalau sekarang atmosfer di atasnya, tekanan di atas permukaan air itu adalah P0, berarti berapa kelajuan dari semburan airnya sekarang. Untuk soal nomor 4 juga sama, bedanya kali ini Anda tahu jarak dari ini ya, jarak dari semburan airnya. Yang ditanya adalah berapa ketinggian H dari permukaan air. Oke. Yang kedua adalah berapa debit air. Untuk yang ini bisa Anda kerjakan dengan GLBB ya. Ingat ada GLBB. Misalnya ini ada V0, kemudian Anda gerak benda jatuh melengkung seperti ini. Nah, berarti Anda bisa tentukan berapa kecepatan air di sini. Ya, nantinya Anda bisa menghitung ketinggian air dan debit air. Oke, mungkin itu saja materi dari saya hari ini dan untuk semester ini. Jadi nanti untuk evaluasi akhir Anda akan membahas dari dinamika rotasi sampai dinamika fluida ya. Dan untuk kuis yang osilasi harmonik dan fluida nanti kita adakan mungkin hari Kamis saja ya. Hari Kamis atau hari Jumat nanti saya tentukan baiknya di mana, dan itu akan saya buka 24 jam. Jadi Anda silakan menyisihkan waktu 90 menit untuk masing-masing kuisnya 45 menit, 45 menit untuk Anda kerjakan dalam jangka waktu 24 jam tersebut. Terima kasih. Seperti biasa soal yang ada di slide dikumpulkan 24 jam dari sekarang. Nanti saya buat tempatnya di My Classroom. Jika ada pertanyaan, sekali lagi sampai evaluasi akhir nanti silakan ditanyakan ke saya. Untuk hari Rabu Anda ada asistensi terakhir mengenai mekanika benda berubah bentuk ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.